Makanya sampai sekarang orang Balawi gak bisa bantah sekarang kajian Rijalul Hadis. Kenapa? Karena nama leluhur mereka yang begitu luar biasa diglorifikasi, ternyata tidak tercatat satupun. MUI pernah berbicara tentang polemik ini? Nggak pernah. Apa mereka tahu? Tahu. Bahkan sangat banyak para kiai-kiai sekarang yang dalam struktural itu yang tahu tentang kebenaran kajian ini. Tapi mereka lebih baik diam dan menyelamatkan kursi jabatan mereka masing-masing. Makanya sangat aneh. Kok ada Kiai NU membela mati-matian Ba'alawi? Dikasih apa sih sebetulnya? Dikasih berapa sih? Sampaikan juga terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presidennya Mas Gibran Rakabuming Raka, yang memang benar-benar sekarang mencurahkan perhatian dan dukungan sepenuhnya untuk perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Buktinya mana? Buktinya mereka mengutus langsung Jenderal Dudung dan Jenderal Nur Wahid kemarin waktu Rakernas di Tangerang, pesantrennya Kiai Imad. Taunya dari mana? Taunya dari mobil yang dipakai. Mobilnya apa? Platnya ada lambang Garuda. Jadi ketika pejabat pemerintah menggunakan mobil dinas, berarti ini adalah dinas kepemerintahan, bukan datang atas unsur pribadi, tidak. Jadi memang betul-betul atas perintah Presiden Prabowo untuk menghadiri Rakernas PWI dan diangkat menjadi Dewan Kesepuhan bersama Mbak Dimyati. Karena itu kesempatan besar bagi kita, tidak perlu takut karena pemerintah sekarang di belakang kita semua. Sampai saat ini tidak ada satupun ahli ilmu dari kalangan mereka yang mampu membantah tesisnya Kiai Imad. Satu. Sampai sekarang. Yang kedua, saya kemudian muncul berbicara dengan Kiai Imad bahwa karya saya untuk menguatkan tesis Kiai Imad dalam bidang Rijalul Hadis. Yang namanya Rijalul Hadis adalah perawi hadis. Perawi hadis ini sudah tercatat dalam kitab-kitab hadis. Dalam kitab Sahih, Sunan, Musnad, Mujam, semuanya sudah tertulis, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Setuju enggak, Kiai? Nah, karena kajian hadis ya, Rijalul Hadis, kajiannya sangat-sangat objektif. Kita bicara langsung rijalnya, bicara sekarang orangnya. Kalau ada mana namanya dalam kitab apa, kalau nggak ada, ya nggak ada, jangan ngeyel, sudah selesai. Makanya sampai sekarang orang Balawi nggak bisa bantah sekarang kajian Rijalul Hadis. Kenapa? Karena nama leluhur mereka yang begitu luar biasa diglorifikasi, ternyata tidak tercatat satupun dalam kitab-kitab hadis. Artinya orang ini tidak ada. Nanti saya terangkan kajian ilmiahnya. Apabila mereka menyebarkan kejahatan, kebatilan dengan sangat masif, artinya harus dilawan juga dengan kebenaran secara masif juga. Mereka masif, kita pun harus lebih masif. Kita ini putra-putra Nusantara. Kalau bukan yang meluruskan sejarah NKRI, bukan kita, lalu siapa? Kita ini semua warga Nahdlatul Ulama murni. Kok tiba-tiba ada framing bahwa kita ini ingin menggeser kedudukan Nahdlatul Ulama? Mustahil. Wong kita ini semua orang NU kok. Kalau posisi kita sekarang ingin menggantikan fatwa-fatwa yang disampaikan oleh para petinggi kita dari PBNU, PWNU, PC, MWC, betul. Kenapa? Karena suara mereka sudah terikat oleh sebuah kepentingan. Apa betul fungsi ulama harus membiarkan polemik yang bertahun-tahun? Kenapa sekarang baru speak up? Kenapa sekarang baru ngomong? MUI pernah berbicara tentang polemik ini? Nggak pernah. Apa mereka tahu? Tahu. Majelis Ulama Indonesia, Majelasa, duduk baik gawena. Mana MUI? Urusan begini mah takut. Takut lapar, ya. Takut kelaparan.
Biasa dapat setoran mungkin. Kita ini bergerak, Nahdliyin movement dari akar rumput. Kita paham, kiai-kiai kita yang duduk di PBNU, PW, PC, MWC tidak berani berbicara. Kenapa? Karena yang dipertaruhkan adalah kursi jabatan mereka. Pasti itu. PBNU nggak bicara, bukan nggak tahu. Bahkan sangat banyak para kiai-kiai sekarang yang dalam struktural itu yang tahu tentang kebenaran kajian ini. Tapi mereka lebih baik diam dan menyelamatkan kursi jabatan mereka masing-masing. Kita berpikir bukan kursi kita. Kita berpikir tentang kedaulatan Republik Indonesia. Tentang kedaulatan ideologi Pancasila dan NKRI. Berbicara tentang kedaulatan dan warisan Islam Nusantara yang diwariskan oleh para wali songo. Itu yang kita pikirkan. Makanya sangat aneh. Kok ada Kiai NU membela mati-matian Mbak Alawi? Dikasih apa sih sebetulnya? Dikasih berapa sih? Kok mau-maunya Kiai NU dihina, mereka diam. Betul? Ulama NU diinjak-injak harkat martabatnya, mereka diam. Mbak Alawi dibela mati-matian. Memangnya Mbak Alawi punya jasa apa di negeri ini? Wong mereka jelas dalam sejarah anteknya Belanda, anteknya VOC, penjajah Belanda. Diteruskan oleh anak cucunya sampai sekarang. Dan masih banyak kiai kita yang nggak ngeh bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Kita ingin merdeka secara intelektual. Makanya kajiannya kajian ilmiah, diskusi ilmiah nanti kita. Kita ingin merdeka secara spiritual. Selama ini kita dijajah terus-menerus. Dan saya bicara fakta. Saya ini pengarang buku, Kiai. Saya bicara dengan 3 hal. Cuman 3 poin, paling sedikit. Saksi, bukti, alat, bukti. Kalau saya bicara begitu. Sekarang kita lihat. Yang pertama, memberikan tempat panggung untuk ceramah kepada Mbak Alawi. Siapa lagi kalau orang NU, betul? Kiai-kiai kita yang mereferensi mereka naik ke panggung. Kalau mereka mengadakan majelis sholawatan, majelis takliman, yang memenuhi majelis mereka apakah sekarang orang mana? Orang Muhammadiyah? Bukan, orang NU, betul? Semua orang-orang NU yang mengangkat derajat, harakat, martabat mereka. Yang suka ngisiin kenceleng itu siapa? Orang NU semua. Yang diminta sekarang kambingnya, sapinya, itu siapa? Orang NU juga. Termasuk istrinya diembat juga itu. Orang NU juga itu. Dan kita masih saja enggak ngeh tentang kejahatan yang terorganisir yang mereka bentuk selama ini. Ini kesalahan para kiai-kiai kita. Jadi mohon dimaafkan. Kesalahan kiai-kiai kita yang hanya mengandalkan zon. Husnuzon. Bila hujah fahuwa batil. Berbaik sangka tanpa hujah, tanpa data otentik, tanpa bukti yang tertulis. Semuanya batil. Kalau sekarang beragama hanya mengandalkan zon, nggak perlu sekolah, Kiai. Nggak perlu ngaji ke pondok pesantren, nggak perlu ngaji ngalogat kitab, nggak perlu. Hanya mengandalkan zon. Romo-romo kita di PBN sekarang hanya mengandalkan zon. Lah mereka ini sekolah di mana? Saya bilang. Nyantrinya di mana? Kita nggak bisa ikut. Dan saya belum pernah menemukan dalil boleh mengikuti kebatilan. Kalaupun ada dalilnya, saya pengen tahu diizinkan untuk mengikuti kebatilan yang berasal dari kiai-kiai tinggi. Mana dalilnya, saya bilang. Kita bicara data. Wah, guru saya juga masih pro Balawi. Maafkan mereka dan doakan. Guru kita salah. Guru kita bukan nabi. Yang maksum cuman kanjeng nabi. Nggak perlu takut bilang guru kita salah. Memangnya kenapa? Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik kurang lebih 40 bab. Guru dengan murid bisa berhujah dengan ilmu plus adab. Orang ini pakai adab dulu, ilmunya nggak dipakai, makanya berantakan semua. Wes adab bos umur-umur. Adab di atas ilmu.
Siapa yang bilang adab di atas ilmu? Saya tanya. Kalau adab di atas ilmu, orang beradab, orang bisa beradab karena apa? Ya karena ilmu. Berarti ilmu di atas segalanya. Kullu syai'in yahtaju ila ilmin. Setiap perkara butuh ilmu. Laisa ilmu yahtaju ila syai'in. Bukan ilmu yang butuh sesuatu, enggak. Segala perkara butuh ilmu. Ilmu apapun. Wa kullu ilmin yahtaju ila rawi. Dan setiap ilmu butuh perawi. Ya, sudah masuk kajiannya nih, Yai. Butuh perawi, butuh rijalul hadisnya. Kullu ilmin yahtaju ila rawi, laisa rawiyu yahtaju ila ilmin. Bukan perawi yang butuh ilmu. Sekarang perawi bisa menyampaikan ilmu bagaimana kalau ilmunya nggak ada, Kiai? Gih? Apa yang mau disampaikan kalau ilmunya nggak ada? Jadi perawi memegang peranan penting, sentral untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Wa kullu tarihin yahtaju ila rawi. Dan setiap tarikh, sejarah, riwayat butuh perawi. Ma'al ahballati yahmiluha bitatabu'i kaidahnya. Bersama dengan ilmu yang dibawanya bitatabu'i secara estafet. Secara estafet. Apa nama estafet? Tidak terpotong-potong alias bersambung terus menerus, bersambung dari zaman ke zaman, namanya estafet. Ini data ilmiah. Makanya Kanjeng Nabi kan pernah bilang kepada sahabat Anas bin Malik, wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qaidu ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan catatan. Coba lihat. Ikatlah ilmu dengan catatan. Jadi mengikat ilmu dengan catatan bukan hanya bentuk kepatuhan atau ketaatan sahabat kepada sunnah Nabi. Bukan itu saja. Tapi Nabi ingin bahwa ada bukti otentik, ada bukti yang tertulis untuk generasi selanjutnya. Makanya ikat ilmu dengan catatan. Inilah salah satu dalilnya. Kenapa kitab sejaman harus ada? Ya ini dalilnya. Dan ada beberapa redaksi yang mendekati hadis masyhur, Kiai. Makanya mana kitab sejaman? Lah ini hadisnya ada kok. Bukti sejaman itu bisa dengan bentuk tulisan, prasasti, hieroglif, apapun yang bisa diberikan bukti secara nyata. Namanya kitab sejaman.